Apit Siti Fatimah. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu dosen Siti Sari Aisyah selaku dosen pengampu mata kuliah Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang program menjaga mutu eksternal. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian program menjaga mutu terlebih dahulu. Yang pertama, menurut Malthus dan Keller 1989, program menjaga mutu adalah suatu upaya yang berkesinambungan, sistematis, dan objektif dalam memantau dan menilai pelayanan yang diselenggarakan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, serta menyelesaikan masalah yang ditemukan untuk memperbaiki mutu pelayanan. Yang kedua, menurut Rawls dan Frank 1988, program menjaga mutu adalah suatu proses untuk memperkecil kesenjangan antara penampilan yang ditemukan dengan keluaran yang diinginkan dari suatu sistem, sesuai dengan batas-batas teknologi yang dimiliki oleh sistem tersebut. Yang ketiga, menurut The American Hospital Association 1988, program menjaga mutu adalah suatu upaya terpadu yang mencakup identifikasi dan penyelesaian masalah pelayanan yang diselenggarakan, serta mencari dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan. Yang keempat, menurut Joint Commission on Accreditation of Hospital 1988, program menjaga mutu adalah suatu program berlanjut yang disusun secara objektif dan sistematis dalam memantau dan menilai mutu dan kewajaran pelayanan, menggunakan berbagai peluang yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan yang diselenggarakan serta menyelesaikan berbagai masalah yang ditemukan. Selanjutnya, ada tujuan program menjaga mutu. Yang pertama, tujuan antara. Tujuan antara yang ingin dicapai program mutu ialah diketahuinya mutu pelayanan. Jika dikaitkan dengan kegiatan program menjaga mutu, tujuan ini dapat dicapai apabila masalah serta prioritas masalah mutu berhasil ditetapkan. Yang kedua, ada tujuan akhir. Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh program menjaga mutu ialah makin meningkatnya mutu pelayanan. Jika dikaitkan dengan kegiatan program menjaga mutu, tujuan ini dapat dicapai apabila masalah dan penyebab masalah mutu berhasil diatasi. Selanjutnya ada manfaat program menjaga mutu. Yang pertama, dapat lebih meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Peningkatan efektivitas yang dimaksud di sini erat hubungannya dengan dapat diselesaikannya masalah yang tepat dengan cara penyelesaian masalah yang benar. Karena dengan diselenggarakannya program menjaga mutu, dapat diharapkan pemilihan masalah telah dilakukan secara tepat, serta pemilihan dan pelaksanaan cara penyelesaian masalah telah dilakukan secara benar. Yang kedua, dapat lebih meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Peningkatan efisiensi yang dimaksud di sini erat hubungannya dengan dapat dicegahnya penyelenggaraan pelayanan yang berlebihan atau yang di bawah standar, biaya tambahan karena pelayanan yang berlebihan, atau karena harus mengatasi berbagai efek samping karena pelayanan yang di bawah standar akan dapat dicegah. Yang ketiga, dapat lebih meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Peningkatan penerimaan ini erat hubungannya dengan telah sesuainya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan. Apabila peningkatan penerimaan ini dapat diwujudkan, pada gilirannya pasti akan berperan besar dalam turut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, dapat melindungi pelaksanaan pelayanan kesehatan dari kemungkinan munculnya gugatan hukum. Untuk melindungi kemungkinan munculnya gugatan hukum dari masyarakat yang tidak puas terhadap pelayanan kesehatan, tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan kecuali berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjamin mutunya. Yang selanjutnya ada syarat program menjaga mutu. Pertama, bersifat khas. Bersifat khas di sini maksudnya jelas sasaran, tujuan, dan tata cara pelaksanaannya serta diarahkan hanya untuk hal-hal yang bersifat pokok saja. Yang kedua, mampu melaporkan setiap penyimpangan. Untuk ini disebut bahwa suatu program menjaga mutu yang baik sebaiknya mempunyai mekanisme umpan balik yang baik. Yang ketiga, fleksibel dan berorientasi pada masa depan. Program menjaga mutu yang terlalu kaku dalam arti tidak tanggap terhadap setiap perubahan bukanlah program mutu yang baik. Yang keempat, mencerminkan dan sesuai dengan keadaan organisasi. Program menjaga mutu yang berlebihan, terlalu dipaksakan sehingga tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, tidak akan ekonomis, dan karena itu bukanlah suatu program yang baik. Yang kelima, mudah dilaksanakan. Inilah sebabnya sering dikembangkan program menjaga mutu mandiri atau self-assessment.
Ada baiknya program tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang melaksanakan pelayanan kesehatan. Yang keenam, mudah dimengerti. Program menjaga mutu yang berbelit-belit atau yang hasilnya sulit dimengerti bukanlah suatu program yang baik. Yang selanjutnya ada program menjaga mutu eksternal. Program menjaga mutu eksternal adalah kegiatan program menjaga mutu yang diselenggarakan oleh suatu organisasi khususnya yang dibentuk di luar institusi kesehatan seperti halnya Professional Standard Review Organization atau PSRO di Amerika Serikat atau di Indonesia. Pada bentuk kedudukan organisasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan program menjaga mutu berada di luar institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Untuk ini, biasanya untuk suatu wilayah kerja tertentu atau untuk kepentingan tertentu, dibentuklah suatu organisasi di luar institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, yang diserahkan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan program menjaga mutu. Misalnya, suatu badan penyelenggara program asuransi kesehatan yang untuk kepentingan programnya membentuk suatu unit program menjaga mutu guna memantau, menilai, serta mengajukan saran-saran perbaikan mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh berbagai institusi pelayanan kesehatan yang tergabung dalam program yang dikembangkannya. Pada program menjaga mutu eksternal, seolah-olah ada campur tangan pihak luar untuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh suatu institusi pelayanan kesehatan yang biasanya sulit diterima, atau sering pula ditemukan pada program asuransi kesehatan, yakni untuk menilai mutu pelayanan yang diselenggarakan oleh institusi kesehatan yang diserahkan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada peserta program asuransi kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, ada kelebihan dari program menjaga mutu eksternal, yaitu terjalinnya kerjasama dengan pihak luar organisasi dalam menyelenggarakan penjagaan mutu kesehatan, sehingga baik pihak instansi terkait maupun lembaga yang bekerjasama dapat saling memfasilitasi dalam mewujudkan mutu pelayanan kesehatan yang baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.